إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم para ikhwan dan juga akhwat saudara-saudariku serta adik-adik sekalian jamaah salat subuh Masjid Jami' Husnul Khatimah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepadanya di pagi hari ini di waktu yang barakah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2023 bi'aunillahi wa taufiqihi dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan di masjid yang kita cintai di dalam satu majlis yang mulia, tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu. Majlis yang sangat kita harapkan lewat kehadiran kita semoga menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan penuh harap tentunya karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Terlebih majelis ilmu yang kita hadiri ya pada hari ini di waktu yang berat jemaah. Ya, di waktu yang enggak gampang untuk kita jalani. Karena biasanya kalau udah habis salat subuh selesai, yang enak ngapain jemaah? Bobo lagi. Kita balik ke rumah ya. Kita rebahan tidur lagi, Masya Allah. Apalagi waktu libur ya. Weekendnya asyik nih, Masya Allah. Tapi alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan untuk tetap bisa stay di masjid yang kita cintai ini untuk menghadiri majelis ilmu. Masya Allah. Semoga ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan kita untuk masuk syurga. Allahumma amin. Di antara perkara yang bisa memudahkan manusia masuk syurganya Allah tidak lain adalah lewat kesabaran. Masya Allah. Memang banyak sekali jalan-jalan menuju syurga. Ya, tapi di antara sekian bentuk ibadah-ibadah yang bisa cepat memudahkan kita masuk ke dalam syurganya Allah, bahkan sampai pada tingkat yang tinggi jemaah. Ternyata itu ada pada ibadah sabar. Mungkin kita banyak mengira ibadah itu hanya hal-hal yang terkait dengan ya ritual-ritual yang kita jalani seperti tadi salat, zakat, haji, umrah, ya dan semisalnya. Betul, itu adalah ibadah. Tapi ternyata bentuk ibadah sangat banyak. Makanya tatkala kita membahas tentang al-usul ats-tsalatsah, ya di situ kita dapati anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Di antaranya ada ibadah yang sifatnya ibadah qalbiyah, ibadah yang menyangkut hati kita nih. Di antaranya adalah sabar dan itu yang menjadi poin pembahasan kita di pagi hari ini. Sabar semoga menjadi salah satu jalan pintas yang akan memudahkan jalan kita ke syurga. Ya. Naam. Apa yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah yang bisa mempercepat atau memudahkan kita masuk ke dalam syurganya Allah.
Ya. Nah, di antaranya para ulama jelaskan Allah tuh banyak nyebut sabar di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan poin sabar ini. Sampai-sampai Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ahmad, ya. Beliau pernah berkata, "Dzakarallahu subhanahu as-sabr fil Qur'an fi tis'ina mawdhi'an." Masya Allah. Allah sebut tentang kesabaran dalam Al-Quran itu ada di 90 tempat. Jemaah. Subhanallah. Jadi kalau kita dapati hal-hal yang seperti ini, penyebutannya sangat banyak di dalam Al-Quran. Berkali-kali Allah sebutkan poin tersebut di dalam Al-Quran. Di antaranya tentang sabar. 90 kali kata Imam Ahmad. Berarti menunjukkan ini hal yang sangat luar biasa. Jemaah. Ya, Masya Allah. Sekali saja satu perkara Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu sudah cukup bagi kita yakin perkara tersebut adalah perkara yang agung, perkara yang penting. Ini 90 kali jemaah. Masya Allah. Ya. Kemudian para ulama jelaskan, sabar itu juga salah satu sarana tujuan penciptaan. Ya. Kita tahu bahwasanya Allah hadirkan kita ke alam dunia sebagaimana yang Allah sebutkan, yang Allah tegaskan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar kita semua itu beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa benar ya cara kita di dalam beribadah, dari si pelaksanaannya dan beragam macam hal-hal yang mendukung ibadah tersebut bisa maksimal kita kerjakan, itu membutuhkan modal sabar. Masya Allah. Kalau nggak sabar, waduh berat. Ya, sholat membutuhkan kesabaran nggak? Iya. Apalagi sholat subuh ya, Masya Allah. Untuk sholat subuh itu nggak dibutuhkan fisik yang kuat ya mah, nggak. Tapi dibutuhkan kesabaran itu yang paling utama. Ya. Anda teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Salah seorang ulama besar di kota suci Madinah yang alhamdulillah Allah masih panjangkan umur beliau. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Jadi kalau bapak-bapak khususnya ya yang berkesempatan untuk umrah ataupun haji ya, insya Allah ada kesempatan tuh untuk ikut kajian beliau di Masjid Nabawi. Silakan ikutin. Ya. Tapi paling tidak memahami bahasanya ya, bahasa Arab ya. Masya Allah, itu luar biasa majelisnya rame. Nah, beliau pernah bercerita, beliau punya seorang guru, ya salah satu guru beliau nih, yang beliau nggak tahu namanya dan beliau pun yang beliau anggap gurunya ini nggak tahu nama beliau. Tapi beliau katakan itu guru saya tuh, Masya Allah. Kejadiannya di momen Ramadan, fil ashril awakhir min Ramadan, di momen 10 hari terakhir Ramadan. Ya, momen puncaknya Ramadan, yang dimana seharusnya orang-orang yang beriman di momen puncak Ramadan itu di 10 hari terakhir makin semangat ibadah. Makanya kalau kita umrah berkesempatan, insya Allah kita berkesempatan umrah di Ramadan yang nilainya kahajjati ma'i, seperti haji bersamaku. Karena memang nggak gampang umrah di Ramadan, ya berat sekali ujiannya. Di antaranya momen sholat tarawihnya tuh. Ya, lama, panjang. Ini kejadian di sekitar tahun 2000-an. Ya, Masya Allah. Jadi ada 2 babak, 2 sesi sholat tarawih di Masjid An-Nabawi, begitu juga di Masjidil Haram. Yang ba'dal isya itu 20 rakaat Pak. Ini momen 10 hari terakhir ya. Kalau momen hari pertama sampai hari ke-20 atau malam pertama sampai malam ke-20 ya, itu cuma sekali saja ba'dal isya. Biasanya yang kami suka ikuti itu 13 rakaat. 13 rakaat. Jadi kita paham ya. Di kita kan paling standarnya 23 dan 11 ya. Ternyata 23, ternyata maaf 13 pun sesuai sunnah. Itu riwayat dari Abdullah ibn Abbas. Nah begitu memasuki momen 10 hari terakhir, itu semakin luar biasa ibadah di sana. Ba'dal isya 20 rakaat. Nanti disambung sesi kedua. Babak kedua, waktu qiyamul lail.
Biasanya jam 1 lewat atau setengah 2. Ya, sampai menjelang subuh. Pengalaman yang pernah kami ikuti itu 15 menit sebelum subuh baru selesai itu. 13 rakaat sesi keduanya. Ya, pilih yang mana Pak? 20 atau 13? Kita mungkin pilih nah yang dikitan aja Ustaz. Iya, rakaatnya dikitan. Tapi bacaannya 3 juz. Subhanallah, 3 juz. Ya. Tapi kalau sekarang sudah berkurang ya, 1 juz per 4 kalau sekarang nih. Itu kejadian di tahun 2000-an, Masya Allah. 3 juz. Dan saat itu Syekh Abdul Razak cerita, ya saat aku duduk di Masjid Nabawi, menunggu tibanya waktu sholat di momen sepertiga malam yang akhir, ya Qiyamul Lail, tiba-tiba muncul seorang, ya itulah yang beliau anggap sebagai gurunya. Aku nggak kenal beliau, beliau juga nggak kenal aku, beliau katakan. Ya, dia duduk di hadapanku, di depanku persis. Kondisinya cacat. Allahu Akbar. Ya, saat dia duduk diletakkan tongkatnya, dia duduk. Tiba waktu sholat dia berdiri menggunakan satu kakinya. Dari awal rakaat sampai rakaat terakhir, dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, yang durasinya bacaannya 3 juz, subhanallah. Dia mampu berdiri sampai selesai. Disitulah aku mendapatkan pengajaran dari dirinya. Bahwasanya seseorang bisa bertahan untuk beribadah kepada Allah itu modalnya bukan fisik, yang utama bukan fisik. Tapi kekuatan iman dalam bentuk kesabaran. Ini orang sabarnya luar biasa. Makanya beliau katakan beliau adalah guruku yang aku tidak mengenalnya, beliau pun tidak mengenal diriku. Ya, hampir di setiap momen aku berdoa, aku sematkan doa itu untuk dirinya. Masya Allah. Dan dia ternyata dari Indonesia Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini sabar Pak. Ya, makanya sabar ini sarana. Ketika kita akan menjalani tujuan kita diciptakan oleh Allah tidak lain untuk ibadah. Kayak sekarang nih, ini majelis ilmu ibadah gak? Ibadah. Ya tadi gimana gak dinilai sebagai ibadah? Sampai-sampai terbukti kan Nabi SAW mengatakan ini salah satu sarana yang memudahkan kita masuk surga. Ya pastilah amalan tersebut bernilai ibadah. Masya Allah. Ya. Dan banyak hal lainnya, di antaranya Anda tambahkan satu lagi. Kenapa sabar ini begitu luar biasa nilainya di sisi Allah? Sampai-sampai para ulama katakan dia adalah ibadah yang sangat agung yang bisa mempercepat kita untuk masuk surganya Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena nilai dari kesabaran itu unlimited Bapak Ibu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan ganjaran pahala enggak terhingga, unlimited Pak. Rata-rata ganjaran pahala dari amal saleh atau ibadah yang kita kerjakan, Rasul katakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu rata-rata ya. Rata-rata seperti itu. Ada yang lebih juga dari 700 kali lipat. Di antaranya apa? Itu dia saat kita berkesempatan ya berada di kota suci Mekah. Kita sholat di Masjidil Haram. Sekali sholat di sana berbanding 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Allahu Akbar. Itu luar biasa pelipat gandaan pahalanya. Ya. Kemudian di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ya, nah di antara amalan atau ibadah yang nilai pahalanya bukan 10 sampai 700 kali lipat, bukan 100.000 kali lipat, bukan. Tapi enggak terhingga, Pak. Ibu. Tidak lain itu adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, hanyalah orang-orang yang bersabar yang mereka akan mendapatkan ganjaran pahala enggak terhingga. Ya Allah. Ya dalam surah Az-Zumar ayat 10. Ya, makanya kita lihat deretan manusia-manusia terbaik dari kalangan Rasul dan para Nabi. Ya, para Rasul dan para Nabi. Mereka tuh ya adalah orang-orang yang sisi kesabarannya mengungguli yang lainnya. Ya, makanya mereka levelnya tuh luar biasa. Dengan sebab apa? Ciri khas para Nabi dan Rasul mereka memiliki tingkat kesabaran di atas rata-rata umumnya manusia. Masya Allah. Baik, sekarang kita berlanjut ya pembahasannya berkaitan dengan ya
bentuk-bentuk kesabaran. Nah ini penting juga nih. Biar kita tahu apa saja bentuk-bentuk kesabaran sehingga ya mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum masuk pada bentuk-bentuk kesabaran, kita perlu juga memahami ya apa sih makna sabar. Ya sebelum kita lebih jauh ya biasanya memang para ulama di awal tuh menyampaikan definisi tentang tema yang dibahas. As-sabru bimakna al-habsu. Kesabaran itu artinya adalah al-habs. Al-habs maknanya itu menahan diri. Ya. Sabar artinya ya adalah al-habs, yaitu menahan diri. Artinya orang yang sabar itu dia menahan diri. Di antaranya lewat lisannya. Ya. Lisannya dia harus tahan tuh untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakbersyukuran seseorang kepada Allah. Dia harus tahan diri, tahan lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia protes kepada Allah. Lewat lisannya. Dia tahan diri juga apanya? Hatinya. Ya. Boleh jadi memang gak keluar lewat lisannya tapi hatinya nih ngegerundel gitu ya. Hatinya protes. Muncul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Atau menganggap Allah itu memiliki sifat-sifat yang sebenarnya gak layak buat diri Allah. Itu ada pada dirinya. Ya. Dia tahan hatinya tuh pada saat dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi, musibahkah di antaranya. Ya, dia tahan hatinya untuk tidak suudzon sama Allah. Ya. Kadang-kala kan kalau kita dapat ujian dan sifat ujiannya adalah sesuatu yang enggak mengenakan, musibah misalnya. Seringkali protes, prasangka buruk muncul. Atau menganggap atau menyematkan Allah dengan sifat-sifat yang enggak patut ada pada Allah. Kok Allah zalim ya tuh. Ya kan? Orang yang sabar tuh hatinya dia tahan tuh. Untuk jangan sampai tuh muncul prasangka yang kayak begitu. Ya Masya Allah. Makanya para ulama katakan kesabaran itu adalah al-habs. Menahan diri. Hatinya dia tahan tuh. Untuk gak suudzon, lisannya pun demikian. Dia tahan tuh tidak protes kepada Allah. Terhadap takdir Allah. Ya, dia tahan juga tuh al-jawarih, anggota tubuhnya. Sehingga dia enggak melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Di mana seseorang kadang-kala menunjukkan protesnya ketidakridhaannya kepada Allah, dia tunjukkan lewat anggota tubuhnya. Di antaranya niyahah. Ya. Niyahah itu meratap, Pak. Meratap itu dilarang dalam agama. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memasukkan perkara niyaha itu bagian dari al-kabair, dosa besar. Yang meratap itu tatkala seseorang mendapatkan ujian dalam kehidupannya, mungkin ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai, ya saat orang-orang yang dicintai itu meninggal dunia, wafat. Muncul ratapan, diekspresikan dalam bentuk ya perbuatan anggota tubuh, ya menjambak-jambak rambut, mencakar-cakar wajah, merobek-robek baju. Termasuk guling-gulingan di tanah. Ya begitulah. Teriak-teriak. Nah ini. Ya. Orang ini gak bisa nahan diri itu. Lewat anggota tubuhnya. Ya. Marah gak terkendali. Nah Masya Allah. Ya ini semua menunjukkan. Ya kalau terjadi seperti itu pada seorang manusia. Dia belum sabar Pak. Kenapa? Dia belum menahan anggota tubuhnya. Untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Kenapa niyahah termasuk dosa besar? Karena sesungguhnya orang-orang yang niyahah yang meratap itu, ya dia menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Oh, ini berat Pak. Padahal kita tahu di antara poin arkanul iman, rukun iman yang 6, ya, yang ke-6 itu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap atau kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Orang yang niyahah dia enggak ridho tuh dengan ketetapan tuh takdir Allah. Ya.
Masya Allah. Makanya tatkala ada seorang wanita yang dia meratap, tatkala ditinggal, ya, pergi oleh anaknya yang menemui ajalnya, dia nggak terima tuh. Di sisi kuburan anaknya dia nangis jadi-jadinya, sambil mengucapkan kalimat-kalimat ketidakridhaan terhadap keputusan Allah, takdir Allah, anaknya telah meninggal. Ya, Nabi datang dan mengatakan kepada wanita tersebut, ya umma, isbiri, ittaqillah wasbiri. Ya, bersabarlah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nah, karena wanita ini nggak tahu nih yang nasehatin dirinya Nabi, dia marah. Ya, ibta'id anni, menjauh ente dari saya. Ya Allah, Nabi diusir. Ya, karena saat itu wanita tersebut sedang, ya, dirundung kesedihan yang mendalam sampai pada tahapan dia meratap. Ada yang nasehatin nggak dia terima. Ya, disuruh pergi, ibta'id anni. Pergi kamu, menjauh dariku. Ya anta la tash'uru ma ash'ur. Ente nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Kadang-kadang kita nasihatin orang yang sedang sedih gitu ya. Ya, itu jawabannya mirip kayak begitu ya. Ente sih nggak ngerasain apa yang aneh rasain tuh. Cuma bisa ngomong aja tuh, iya. Kan memang tugas kita mengingatkan. Ya, cuma itulah gambaran orang yang saat dia dirundung kesedihan yang mendalam sampai pada level meratap. Nggak terima nasihat, protes kepada Allah. Dan saat itu ada orang yang melihat dan ngasih tahu kepada wanita tersebut, tadi yang nasihati dirimu tuh Nabi, Rasulullah. Segera dia sadar, ya Allah. Ya, maka kemudian orang itu pun, wanita itu pun segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya sekarang bersabar ya Rasul. Maka Rasul katakan, as-sabru inda sadamatil ula. Ketahuilah wahai ibu, ya bahwasanya kesabaran itu adalah pada hantaman pertama. Kalau seorang dikatakan benar-benar dia punya sifat sabar, itu dia harus tunjukkan, ya, rasa atau ekspresi kesabarannya di saat hantaman pertama tuh. Ujian dia terima, dia rasakan, maka saat itu dia harus menahan diri. Jangan ngetem dulu sejam, 2 jam atau berhari-hari baru, oh ya ana sabar deh kalau gitu. Nah, itu belum sabar itu. Makanya di dalam Islam kita dibimbing untuk bisa seperti itu. Tatkala kita dapat ujian, dapat musibah, buru-buru kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Kalimat yang sangat diharapkan itu bisa bikin adem hati kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita emang semua ini milik Allah dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Itu kalau kalimat ini nih diresapi, Masya Allah, adem jemaah. Atau kalimat yang lain, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini semua udah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Udah selesai itu. Ya, ini takdir Allah. Mau gimana pun ekspresi kesedihan saya, ketidakridhaan saya nggak akan bisa merubah takdir Allah. Selesai. Ya, takdir Allah ini selesai. Adem hatinya. Cuma memang harus sinkron. Kadang-kala nih ucapannya udah bagus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Tapi masih ada ujungnya. Tapi kan tuh, ya kalau udah innalillahi mah nggak usah pakai. Tapi kan, karena udah innalillahi. Masya Allah nih, penting nih. Ya baik, kita pelajari sekarang tentang bentuk-bentuk kesabaran. Ya, ada 3 macam bentuk kesabaran yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Semoga kalau Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya, ini jalan pintas menuju surga. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar ketika kita menjalankan ketaatan. Oh, Masya Allah. Ternyata sabar itu bukan dalam urusan tatkala kita menghadapi situasi yang gak mengenakan hati kita. Musibah, cita-cita gak tercapai. Ya, hal-hal yang kita inginkan gak terwujud. Sabar. Ya. Bukan dalam kondisi yang seperti itu aja tuh. Kita harus menunjukkan kesabaran. Ternyata ya, sabar jenis yang pertama, model yang pertama itu sabar ketika kita menjalankan ibadah atau ketaatan. Butuh modal sabar. Ya. Salat, tadi Anda bilang, Anda sampaikan tuh di awal. Untuk bisa salat subuh, ya, itu bukan modal fisik yang keker.
bukan dengan fisik yang sehat, nggak mesti. Apalagi otot-otot yang kenceng, enggak. Tapi modalnya kesabaran. Sanggup gak kita memaksakan diri nih, ngebuka mata nih. Dan kemudian melangkahkan kaki kita yang boleh jadi kebanyakan kita nih nggak terlalu jauh untuk sampai ke masjid. Ini butuh modal sabar. Berbeda tuh dengan ya kalau seseorang harus naik ke puncak gunung, Masya Allah, itu modal fisik ya. Tapi kalau untuk sampai ke masjid husnul khatimah, sabar. Karena kita dapati dia biasa naik gunung, dia biasa jogging, ya, atau lari 10 km per hari, bolak-balik misalnya 10 kilo tuh. Atau goes 10 kilo, Masya Allah sanggup dia kerjakan. Tapi bicara sholat subuh berat. Kenapa? Nggak ada modal sabar tuh. Karena untuk bisa kita beribadah ya kepada Allah, berada di jalur ketaatan, itu modal utamanya adalah sabar. Sebagaimana kisah tadi itu yang disampaikan oleh Syekh Abdur Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Kakinya cuma satu, tapi mampu bertahan. Salat tarawih yang durasinya itu, ya bacaannya 3 juz. Subhanallah. Itu bisa 2 jaman jemaah. Husnul khatimah kalau tarawih berapa menit? Ustaz Ma'ad. 30 menit. 45 sama kultum biasanya gitu ya. Nah, Masya Allah. Kan kita sabar tuh. Kita emang mesti menyesuaikan. Kita nggak bisa samakan antara di Madinah, Mekah. Ya kita bawa ke sini nggak bisa. Ya paling nggak 45 menit sabar tuh modalnya. Kita nikmati setiap ayat demi ayat yang dilantunkan oleh imam. Masya Allah modalnya sabar. Karena kalau nggak sabar, pada bedehem mulu tuh. Tuh kan. Ngasih kode ke imam biar cepat selesai gitu ya. Nggak sabar tuh. Ya, Masya Allah. Jadi dalam menjalankan ketaatan butuh sabar. Makanya dalam surat Thaha ayat ke-132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Ya, Masya Allah. Dan perintahkanlah keluargamu, kata Allah, untuk melaksanakan salat. Dan bersabarlah engkau di dalam mengerjakan salat. Saat kita merintahkan keluarga kita, istri kita atau suami, kalau ibu-ibu berarti suaminya, perintahkan suami, ingatkan anak-anak untuk salat, ya, itu modalnya adalah kesabaran. Apalagi kalau nyuruh salat apa? Subuh, luar biasa. Apa cukup sekali ngebanguninnya? Nak, Aisyah, bangun nak, udah subuh. Apa cukup sekali? Enggak. Ya, udah bangun alhamdulillah, tidur lagi di ruang tamu. Kita butuh sabar terus. Perintahkan keluarga kita untuk salat. Bayangin per hari perintah ya yang Nabi sampaikan kepada kita khususnya para orang tua untuk memerintahkan, untuk menyampaikan kepada anak-anaknya ya agar mereka salat itu sehari 5 kali loh. Kan kita 5 kali salat, berarti minimal 5 kali sehari. Berapa lama durasinya nih Ustadz? Kita punya kewajiban yang sangat intensif untuk kita sampaikan, kita perintahkan anak-anak kita salat itu dimulai dari umur 7 sampai 10 tahun. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Startnya yang paling bagus adalah saat usia mereka 7 tahun. Sampai 10. Kenapa anak bilang sampai 10? Karena nanti pada saat usia 10 tahun itu konsepnya udah lebih tegas tuh. Ya, udah boleh pukul mereka. Tapi bukan dengan pukulan yang menyakiti. Bukan pukulan dalam rangka meluapkan emosi. Pukulan untuk mendidik. Mungkin kita pukul meja. Ya biar anak kita kaget. Oh iya, ini bukan perkara sepele nih. Sampai abi marah nih, papa marah, mama, bunda marah. Gitu kan. Masya Allah. Anak ingat banget dan itu membekas Pak. Ya secara psikologi itu efektif. Ya ayahanda rahimahullah, semoga Allah merahmati dirinya. Metode beliau tuh kalau nyuruh kita anak, termasuk ya anak-anak beliau ya, untuk sholat itu begitu Pak. Ya sepanjang hidupnya beliau nggak pernah tuh ya mecut kita pakai kain yang beliau gulung.
digulung kain. Kalau udah digulung kain nih, wah nih kita udah mulai bandel nih, udah susah nih. Ya, sholatnya udah mulai yang ngeremehin nih, Masya Allah. Ambil sarung, digulung. Tapi gak pernah tuh dipecutin ke kita, gak pernah. Di tembok, ceter, wah kaget, sholat. Dan wallahi itu sangat ngebekas. Ya, akhirnya kita punya perhatian, oh ya ini sholat bukan perkara yang remeh nih, gak boleh kita sepelekan. Terbukti sampai orang tua kita nih marah nih. Masya Allah. Ya, cuma paling tidak ada masa 3 tahun, 7-10, itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk sering-sering menyampaikan. Memerintahkan kepada anak-anak kita salat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan tuh keluargamu untuk melaksanakan salat khusus kepada anak dari 7 tahun sampai 10. 1 hari 5 kali, 1 bulan 150 kali. 1 tahun kali 12, 150 kali 12, 1.800. Kalau 3 tahun, ya kan 7 sampai 10, 3 tahun tuh. 1.800 kali 3 tahun. Berarti 5.400 kali nih mulut kita nih minimal selalu menyampaikan kepada anak. Nak, udah subuh. Nak, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Minimal 5.400 kali itu. Anak kita dengar tuh, Masya Allah. Karena kita sabar ngejalaninya, itu minimal. Tentu secara psikologi, sesuatu yang terus didengung-dengungkan ke anak kita tuh, diperdengarkan, itu menjadi sesuatu yang akan membekas di hatinya. Ini pesan, bukan sembarangan pesan. Makanya akhirnya, kalau orang tua tepat menerapkan pola pendidikan, mengajarkan anak untuk mulai sholat, startnya di usia 7 tahun, maka ini akan menjadi lebih mudah bagi orang tua untuk mengarahkan dia disiplin dalam sholat. Kita dapati momen-momen di mana orang tua juga curhat nih, Ustadz, anak udah hijrah, udah taubat Ustadz, alhamdulillah, anak pengen semua seiring sejalan seirama ke jalan Allah, di antaranya disiplin, istiqamah, mengerjakan sholat. Tapi anak-anak nih Ustadz, ya Allah susah banget Ustadz. Anak biasanya nggak langsung jawab, anak tanya balik, ibu bapak nih mulai intensif ngajarkan anak, perintahkan anak untuk disiplin sholat saat anak usia berapa? Saat anak udah SMA sih Ustadz, ya kan saat itu anak baru hijrah. Nah iya tuh, startnya telat. Bukan gak bisa berubah, cuma ibu harus lebih kerja keras. Kenapa? Konsepnya beda dengan konsep yang Nabi ajarkan. Untuk menjalankan ketaatan butuh kesabaran, Pak. Ya, kita berada di jalur ketaatan. Yang iming-imingnya pahala yang melimpah, disiapkan surga, butuh sabar. Orang yang berada di jalan kebatilan saja mereka sabar. Tuh, wallahi sabar mereka. Ya, coba kita lihat nih, ini tinjauan sejarah nih, sirah nabawiyah. Ketika musyrikin Quraisy, mereka hancur lebur di perang Badar tahun kedua Hijriah. Ya. Padahal yang dihadapi jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan kekuatan mereka yang jauh lebih kuat. 1.000 lawan 300-an. Hancur lebur gak mereka di Badar? Iya kan? Kemudian mereka komitmen. Di saat gembong-gembongnya pada tewas tuh. Abu Jahal tewas, Umayyah tewas. Ya, dan sebagainya. Maka akhirnya mereka menyusun kekuatan. Ya. Selama 1 tahun lamanya mereka sabar tuh kumpulkan donasi untuk melakukan balas dendam di tahun berikutnya. Tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud. Sabar banget tuh mereka tuh. Ya, sabar di dalam kebatilan untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Dan itu mereka tuntaskan di tahun ketiga. Sampai kemudian terjadi perang Uhud. Ya Allah. Ya, mereka sabar berinfak, ngumpulin dana, donasi itu. Di atas kebatilan, 1 tahun mereka jalani. Mereka hemat-hemat dalam rangka apa? Mempersiapkan pasukan yang kuat. Agar
di tahun berikutnya bisa balas dendam kepada kaum muslimin. Allah abadikan tuh di dalam surah Al-Anfal ayat 36. Ya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah. Ya, thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka infakkan harta mereka ya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sabar banget tuh mereka lakukan itu. Tadi alhamdulillah ya Bang Andi sampaikan nih. Ya. Kita diajak untuk mendonasikan harta-harta terbaik kita untuk ngebantu saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Masya Allah. Karena jelas-jelas apa yang kita keluarkan itu yang pertama pasti memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Yang kedua manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh mereka. Pihak yang akan mendapatkan saluran bantuan tersebut enggak. Tapi sebenarnya para ulama katakan jauh lebih besar manfaatnya akan dirasakan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena sesungguhnya itulah harta mereka yang sebenarnya. Nah, iya. Ya. Yang di tabungan kita nih saat kita nanti meninggal. Apa kita bawa cuma? Enggak. Itu akan dibagi-bagi kepada ahli waris. Tapi yang akan dibawa sampai ke alam kubur kita dan terus dalam perjalanan alam akhirat yang panjang. Itu adalah apa yang kita sedekahkan. Kita infakkan di jalan Allah. Jangan kalah sama orang kafir. Orang kafir Masya Allah donasi untuk menghancurkan generasi kaum muslimin. Untuk merusak akhlak generasi kaum muslimin. Jor-joran mereka tuh. Sabar. Ya. Luar biasa ya. Makanya sabar jenis pertama. Sabar di saat menjalankan ketaatan. Ada cerita juga dari seorang masyayikh. Seorang syekh ulama nih. Beliau biasa dakwahnya ke wilayah pedalaman Afrika atau Afrika, wilayah Afrika. Masya Allah, panas, gersang, fasilitas minim, dia datang tuh. Modalnya apa sabar. Ya Allah, ternyata beliau dikagetkan. Beliau sampai sana, sudah lebih dulu ada wanita-wanita misionaris yang dakwah di sana, ya. Puluhan tahun jemaah lamanya. Artinya sabar banget mereka tuh. Jadi misionaris. Tuh Syekh merasa, waduh ini luar biasa nih. Berat banget perjuangannya. Butuh modal sabar. Sampai di sana berhadapan dengan misionaris-misionaris yang jauh lebih lama tuh masa dakwahnya tuh. Ya, mereka di atas kebatilan. Bersabar jemaah. Kenapa kita yang di atas ketaatan tidak bersabar? Ya, yang kedua. As-sabru ya ila tarkil ma'asi. Kita butuh kesabaran di dalam meninggalkan maksiat. Oh ya Allah. Karena untuk ninggalin maksiat Pak bukan perkara mudah. Maksiat atau hal-hal yang sifatnya dosa. Perbuatan-perbuatan yang bernilai dosa itu kan biasanya sesuai dengan hawa nafsu. Ya kan? Zina itu sesuai dengan hawa nafsu tuh. Ya, makanya butuh kesabaran. Karena nggak gampang Pak. Untuk melawan hawa nafsu kita tuh nggak gampang. Makanya sampai-sampai tatkala para ulama menganalisa kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf saat mendapatkan ujian demi ujian dalam kehidupannya. Ada beragam macam ujian kan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Diawali di masa kecilnya saat beliau mendapatkan ujian, dicemplungin tuh ke dalam sumur. Siapa yang nyemplungin? Saudaranya ini, kebangetan ini. Saudaranya jahat banget tuh. Ya. Laporan ke abahnya, Nabi Yakub mau diajak main, ternyata dicemplungin ke dalam sumur. Buat drama tuh. Ya Yusuf udah dimakan serigala, ya Allah. Terpisahlah Nabi Yusuf dari ayah dan ibunya, dari umi dan abahnya, Masya Allah. Belasan bahkan puluhan tahun. Ini ujian gak? Ujian, berat. Wallahi berat. Bayangin jemaah.
puluhan tahun terpisah dari kedua orang tuanya. Tapi jika dibandingkan ujian yang seperti ini dengan ujian yang lain yang dialami oleh Nabi Yusuf, yaitu ujian di saat digoda oleh siapa yang menggoda? Hah? Zulaikha. Ya. Nah, udah sampai Tanjung Mas memang pelafalannya enggak Zulaikha lagi, Juleha. Zulaikha, ya. Walaupun memang penamaan Zulaikha ini bukan dari Al-Quran, bukan juga dari hadis. Ini sumbernya Israiliyat. Tapi kalau hal-hal seperti ini kan enggak prinsip ya. Kata para ulama tafsir, la tusaddiqun wa la tukadzibun. Jangan dustai 100%, jangan pula percayai 100%. Bisa benar, bisa salah. Karena ini bukan hal yang prinsip nih. Ya. Kalau yang di dalam nas itu disebutkan imra'atul aziz, istri pejabat. Tuh. Ya. Tatkala para ulama menjelaskan lebih berat mana ujian Nabi Yusuf saat beliau dicemplungin oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, sampai kemudian beliau statusnya dari orang merdeka jadi budak, ya, terus terpisah tuh dari keluarganya, khusus dari ayah ibunya, dari abah uminya, ya Allah, belasan tahun atau puluhan tahun. Dibandingkan dengan ujian saat digoda oleh Zulaikha, para ulama katakan lebih berat yang kedua, saat digoda oleh Zulaikha. Ujian untuk menghindarkan maksiat lebih berat. Kenapa? Kalau ujian yang pertama itu sifatnya idtirari. Memang gak ada pilihan. Kalau secara letterlek makna idtirar itu terpaksa. Gak ada pilihan, mau ngapain lagi? Mau nangis sejadi-jadinya? Kan gak nyelesain masalah. Ya sudah, sabar, semoga ada orang lewat kemudian menyelamatkan dia. Dan ternyata benar kan? Kan gitu ya. Idtirari, udah gak ada pilihan. Tapi saat diuji, ya, dalam bentuk digoda. Yang goda ini Masya Allah. Taib, ini baru masuk syuruk. Kita tambah 10 menit ya, atau 15 menit. Ini yang ngegoda Masya Allah. Istri pejabat. Cakep gak Pak? Cantik gak istri pejabat? Ya pejabat pasti cari istri yang cantik lah Pak. Atau seminim-minimnya perawatan gak istri pejabat? Perawatan ya. Ya orang-orang sekarang tuh bilang glowing lah, kinclong lah gitu ya. Bening dan sebagainya, istri pejabat. Ya, Masya Allah. Ini berat jangan. Cantik, yang goda cantik. Dia berhias. Iya. Karena untuk menggoda dia tampil semaksimal mungkin tuh Zulaikha. Udah berhias. Kata para ulama, kecantikan di atas kecantikan, subhanallah. Situasinya kondusif. Allah katakan wa ghallaqatil abwab. Semua pintu udah kekunci tuh. Ya Allah. Belum ada CCTV, nggak ada tuh. Semua pintu terkunci. Aman. Pintu luar, ruang tengah, kamar terkunci semua. Gak ada manusia kecuali hanya mereka berdua. Allahu Akbar, kondusif Pak. Yang ngegoda duluan siapa? Zulaikha, si perempuannya. Kita kadang malu tuh untuk ngegodain perempuan. Tapi kalau perempuan yang ngegodain kita duluan, gimana Pak? Mulai setan bermain. Oh kayak berarti gue ganteng juga ya. Tuh ada yang godain tuh. Ya, mulailah kita tergoda. Goyang gak Pak kalau digodain sama perempuan duluan? Iman goyang gak nih? Hah? Goyang. Wah luar biasa yang enggak. Ya, karena Nabi Yusuf goyang Pak. Nabi Yusuf sebenarnya goyang. Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha udah sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun demikian. Wa hamma biha. Nabi Yusuf pun sudah ada hasrat. Iya dong. Nabi Yusuf wajar dia punya hasrat. Kenapa? Beliau laki-laki normal. Tuh. Terlebih beliau punya modal. Gantengnya tuh kebangetan Pak. Loh iya. Syatrul jamal. Setengah kegantengan semua laki-laki terganteng yang ada di dunia. Nabi katakan numpuk pada diri Nabi Yusuf. Ini kayak apa gantengnya? Iya, luar biasa Pak.
Sampai-sampai ketika Zulaikha akhirnya jadi perbincangan, dibully dia. Di kalangan wanita-wanita pejabat masa itu. Sampai-sampai ya Zulaikha enggak banyak bicara. Ya, mungkin dalam hati terbersit. Ente ngebully aneh belum tahu bagaimana kegantengan Nabi Yusuf sampai membuat dirinya ya enggak tahan tuh. Akhirnya Zulaikha ya wanita cerdas dia. Ya, dia enggak balas tuh bulian wanita-wanita isi pejabat saat itu dengan konferensi pers mungkin enggak. Dia undang aja tuh wanita-wanita pejabat ke rumahnya, ke istananya. Ya, datang ke satu tempat, kemudian mereka diberikan pisau, ya kemudian diberikan wallahu taala ala wa alam. Sebagian ulama katakan diberikan buah masing-masing berikut pisaunya. Ya. Kemudian nanti Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar, lewat. Sehingga semua wanita yang diundang untuk hadir ngelihat sosok Nabi Yusuf. Enggak usah ngomong, apalagi tebar-tebar pesona, enggak usah. Lewat melintas. Saat Nabi Yusuf melintas di hadapan wanita-wanita yang ngebully Zulaikha, apa yang terjadi? Wa qatta'na aydiyahunna. Allah ceritakan dalam surah Yusuf. Tanpa mereka sadari, saking mereka takjub dengan kegantengan Nabi Yusuf, mereka potong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Seraya mereka berkata, ini bukan manusia, ini malaikat, ini gantengnya kebangetan. Subhanallah. Ya, Nabi Yusuf punya hasrat juga kepada Zulaikha. Allah katakan dalam surah Yusuf, wa hamma biha, wajar, beliau ganteng. Itu dalam surah Yusuf ayat 24. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha udah sangat kebangetan tuh berhasrat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun sebenarnya ada hasrat kepada Zulaikha. Ini cakep Pak, wanita cakep. Normal, masa Nabi Yusuf normal nih. Ada hasrat. Masya Allah. Dan inilah sisi yang kemudian menjadikan Nabi Yusuf mulia. Kenapa? Dia lawan tuh peluang untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, dengan bermodalkan apa? Sabar. Tuh. Padahal situasi mendukung. Wanita yang ngegodanya, wanita yang sangat cantik. Yang ngegoda duluan adalah perempuannya. Suasana yang kondusif, semua pintu terkunci. Kemudian Nabi Yusuf keadaannya gharib, orang asing. Makanya kenapa safar ini di dalam Islam tuh seharusnya kalau nggak darurat banget tuh kita jangan sendiri Pak. Karena khawatir kalau safar sendiri, kita di negeri asing, di tempat yang asing, kita akan lebih mudah digoda oleh syaitan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nggak ada yang ngingetin. Makanya ada orang yang tatkala di kampungnya, ya itu alimnya luar biasa. Tapi begitu dia safar, ya Allah. Luar biasa, apa aja dosa dikerjakan. Kenapa? Dia merasa nggak ada orang yang kenal kok. Iya Masya Allah. Ya, taib jemaah. Nabi Yusuf alaihissalam bermodalkan sabar. Sehingga Allah selamatkan dia untuk tidak jatuh kepada maksiat. Coba. Ya, apalagi kita di era medsos. Tersajikan terus tuh. Ya, dengan beragam macam pemandangan yang bisa menggiring kita berbuat dosa lewat pandangan mata. Masya Allah, modal sabar. Makanya untuk bisa ya menahan diri ya dari melakukan maksiat kepada Allah, para ulama kasih 3 tips. Ya, yang pertama adalah agar kita tidak mudah jatuh kepada perbuatan dosa atau maksiat, ya, sehingga kita bisa bersabar dari melakukan kemaksiatan. Artinya menghindari kemaksiatan. Yang pertama, hudurul khauf awil khasyah fi qalbina. Hadirkan rasa takut kepada Allah. Ya Allah, kalau aneh lagi maksiat, kemudian Allah tetapkan ini ajal ana, aduh ngeri. Ana takut ya Allah. Akhirnya tercegah dia dari melakukan maksiat. Ya makanya dalam surah Al-An'am ayat 15 Allah katakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim." Katakanlah ya Muhammad. Ini Allah pesan kepada Nabi Muhammad. Ya, hakikatnya kepada kita juga tentunya. Nabi Muhammad aja dipesan sama Allah. Apa pesan Allah? Katakanlah ya Muhammad, aku benar-benar takut akan azab ya di hari kiamat jika aku durhaka kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Tuh. Yang kedua, agar kita bisa tetap bersabar, menjauhkan maksiat. Ya.
hadirkan sifat malu. Nah ini dia. Nabi Yusuf selamat dari melakukan maksiat, bermodalkan sabar. Di antaranya poinnya adalah beliau malu tuh kepada Allah. Makanya dalam surah Yusuf ayat 23 beliau berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Rabbku udah memperlakukan aku dengan baik. Masa sih aku balas dengan maksiat? Tuh, luar biasa. Yang ketiga, ya, para ulama katakan untuk bisa sabar meninggalkan maksiat, tanamkan al-mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Karena kalau udah cinta melandasi, ya, apapun yang kita lakukan, maka di antara kita diberi kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Dasarnya apa? Kita cinta sama Allah. Orang yang cinta itu pastilah dia akan melakukan atau menjauhi sesuatu, ya, yang tidak disukai oleh yang dicintainya. Dia akan jauhi itu. Masya Allah. Dan yang terakhir, kesabaran untuk menghindarkan, kesabaran di saat kita menghadapi musibah. Itulah umumnya kesabaran yang memang kita berusaha tunjukkan. Ya, jenis atau model kesabaran yang ketiga, as-sabru indal masaib. Sabar tatkala kita mendapatkan musibah demi musibah, sabar. Ya, ini bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Indakum soal. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum Anda tutup. Tafadhal. Oh Bapak, tafadhal. Naam. Naam. Ya. Nah. Nah. Nah, barakallahu fiik. Kalau tidak salah Nabi pernah mengatakan bahwa bacaan ayat-ayat dalam salat itu jangan panjang-panjang gitu. Kalau salah dengar saya ini. Betul. Pernah betul, baca Pak. juga kalau salah. Iya, betul. Dan yang ketiga ini mengenai masalah warisan. Oh, Masya Allah. Ini penting masalah warisan ini atau tidak, Pak? Saya Ustaz tadi lebih baik dikasih orang begitu daripada warisan. Apa enggak begitu gitu? Atau saya salah pengertian gitu. Apa enggak baik kita mengatur warisan ini sebaik-baiknya begitu. Jadi artinya kalau ada sedikit ya sedikit diatur. Kalau ada banyak ya banyak untuk anak-anak gitu. Perkara warisan. Perkara warisan tadi itu. Warisan ya. Warisannya, warisan. Warisan berupa harta gitu. Mana yang baik? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ada 3 pertanyaan ya, Masya Allah. Dalam kehidupan kita kadang-kala kita dapat hal-hal yang gak mengenakan kita. Cuma pertanyaannya, apakah hal itu ujian atau justru hukumankah? Para ulama mengatakan, ya kita harus menimbang dari sisi pertama, kita ini berada di jalur mana. Kalau seseorang berada di jalur ketaatan, tapi kehidupan yang dia jalani gak sepi dari yang namanya ujian demi ujian, musibah demi musibah, maka ini para ulama katakan ya disebut dengan ibtila. Bentuk ujian yang akan meninggikan derajat orang tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Kehidupannya sepi dari ujian enggak? Ujian mulu. Ya. Makanya sampai Nabi mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Golongan manusia yang paling berat ujiannya dalam kehidupan adalah para nabi. Ya. Karena dengan begitu mereka akan menunjukkan kejujuran tentang keimanannya dalam bentuk kesabaran yang mereka tunjukkan. Oh, Masya Allah, akhirnya jadi contoh. Maka tinggal kita melihat, kalau memang hidup kita berada di jalur ketaatan, tapi ujian demi ujian kita alami, dan kita respon dengan kesabaran, insya Allah. Itu cara Allah meninggikan derajat kita. Ya.
Tapi kalau memang bergelimang maksiat, ya Allah, nggak pernah atau belum juga mau taubat, Allah kasih tuh musibah demi musibah silih berganti. Ini sangat mungkin ini adalah hukuman dari Allah. Tuh, jadi dilihat dari pesannya nih, gimana nih, berada di jalur mana dia? Ya, begitu ya sebaliknya, di jalur ketaatan, ya dapat pelimpahan nikmat mulu. Maka itu bisyarah. Itu keinginan kita kebanyakan kan, ya hidup kaya raya, mati masuk, itu tuh, gitu kan, itu, itu ya. Tapi ada orang bergelimang maksiat tuh, tapi kaya banget Ustadz, ya Allah, ya itu uangnya seakan-akan nggak ada serinya Ustadz, nggak habis-habis. Nah yang kayak begitu tuh disebutnya istidraj, karena orang banyak tuh, enak banget tuh diangkat derajatnya sama Allah. Apa aja yang dia lakukan jadi fulus. Rumahnya gede, ya, mobil banyak, investasi di mana-mana. Tar dulu. Jangan kita katakan dia diangkat derajatnya, lihat bagaimana kehidupannya. Kalau dia di jalur ketaatan, ya itu bisyarah namanya. Sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ya. Tapi kalau dia di jalur maksiat, ya, dosa-dosa memang selalu dia kerjakan, ya. Tapi bergelimang materi, dunia seakan-akan berada dalam genggamannya. Itu hukuman dari Allah berupa istidraj. Ya, naam. Kemudian yang kedua, bacaan sholat yang panjang. Nah istidraj itu apa? Istidraj adalah keadaan di mana seorang itu diulur oleh Allah dengan pemberian nikmat yang sangat banyak. Dikasih dunia, tapi sesungguhnya dia dijauhkan dari Allah. Tuh. Gak ada keinginan untuk taubat. Itu tuh fenomena orang gak sholat tuh. Gak sholat tuh Ustaz. Udah gitu juga suka zolimin keluarganya. Ya, bawa perempuan yang bukan istrinya tuh ke rumahnya. Ya Allah, padahal istrinya cantik, sama orang tua gak bakti. Tapi hidupnya luar biasa Ustaz. Ya, usahanya maju. Ya, kehidupannya luar biasa, mewah dan sebagainya. Itu istidraj. Sebagaimana Allah ya berikan kepada Fir'aun, kekuasaan yang luar biasa, istananya begitu megah. Tapi kan endingnya coba, dibinasakan oleh Allah. Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Itu Pak. Ya itu istidraj. Pemelimpahan materi atau dunia kepada diri seseorang, tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah hukuman dari Allah. Ketika dia dijadikan semakin jauh dari Allah. Apa artinya? Ya. Kalau kita dibuat semakin jauh dari Allah, kita nggak mau ibadah pada modal kita untuk bisa mulia di sisi Allah, itu ibadah yang kita kerjakan. Nah, itu istidraj ya. Bacaan sholat panjang, padahal kan ya tadi itu tentang fenomena di momen 10 hari terakhir ya di Madinah. Padahal Nabi pernah tuh ngomelin sahabat tuh namanya Mu'adz ibn Jabal di saat belum mengimami ya kaum muslimin ya atau orang-orang di kampungnya sholat isya, dia baca Al-Baqarah. Nah, akhirnya sampai ada yang memisahkan diri. Mu'adz marah. Itu ciri munafik tuh. Anda sholat jamaah tapi Anda memisahkan diri dari jamaah. Ini ciri munafik. Orang itu gak terima. Saya melakukan hal seperti ini karena Anda gak bijaksana. Ya. Bacaan Anda terlalu panjang. Kita udah nunggu lama Anda nih. Jadi Mu'adz saat itu sholat dulu bersama Nabi. Jadi makmum di Masjid Nabawi. Dia pulang ke kampungnya. Orang sekampungnya nunggu beliau karena beliau tokoh. Untuk menjadikan dirinya menjadi imam. Nunggu tuh agar Mu'adz mimpin sholat isya. Jadi imam. Akhirnya beliau sholat isya. Menjadi imam bersama kaumnya. Dia bawakan surah Al-Baqarah. Nah, ini makmumnya sebelumnya udah nunggu lama gitu loh. Nah, makanya datanglah keduanya kepada Nabi agar Nabi memutuskan ini siapa yang salah. Ternyata Nabi marahi Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Ya, ente pengen membuat orang lari dari jalan Allah ya Mu'adz. Ya, bersikaplah bijak. Kan mereka udah lama nunggu. Ya, baca yang jangan yang panjang gitu loh. Nah, adapun di momen Ramadan itu memang momennya Pak. Itu tadi momen sholat isya, orang udah pada ngantuk. Makanya kan terlebih hukumnya sunnah, yang mau ikut. Karena memang keutamaan ini momen Ramadan yang momennya setahun sekali.
Jadi itu bahasan yang beda ya. Tatkala kemudian dipanjangkan durasinya, maka bukan berarti itu tidak bijaksana. Bahkan sekarang pun menyesuaikan. Itu kejadian tahun 2000-an. 3 juz. Kalau sekarang 1 juz per 4, Pak. Cuma memang untuk konteks Indonesia itu kebangetan kayaknya. Karena kita, ya itu dia tadi, durasinya ya paling itu. Ya, kita paling bacaan surahnya ya masih juz am. Ya, baik ya. Jadi kalau untuk kasus yang tadi itu tidak termasuk kategori yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang momennya setahun sekali dan juga itu kondisinya pas ya. Di Ramadan tuh memang bulannya Al-Qur'an. Ya, andai pun kita nggak baca Al-Qur'an sampai khatam, paling tidak dengan ikut sholat tarawih 10 hari aja khatam tuh. Ya, Masya Allah. Dapat gak keutamaannya? Dapat. Kemudian tadi warisan. Sepertinya Anda gak nyinggung warisan ya. Tapi memang warisan ini adalah sesuatu yang memang harus dibagi-bagi, Pak. Dan konsep pembagiannya kembali kepada apa yang Allah inginkan. Ya. Taib. Karena warisan ini Masya Allah. Ini berkaitan dengan hukum Allah. Banyaknya keluarga yang ribut-ribut tentang warisan karena mereka gak mau kembali kepada hukum Allah. Bahkan di antara perkara yang harus disegerakan di saat ada kematian dalam sebuah keluarga, itu ada beberapa hal. Yang pertama, ya penyelenggaraan jenazah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Itu cuma 4 tuh rukunnya. Ya. Kemudian bayarkan hutang-hutang si mayit. Tunaikan wasiatnya. Dari hartanya tuh keluarkan. Kemudian ada nazar gak? Mayat punya nazar dulu, pengen umrohin tetangga, keburu meninggal. Keluarkan juga tuh. Dari harta peninggalannya dikeluarkan tuh nazar. Ketika semua itu sudah ditunaikan, ya baru kalau ada sisa segera bagikan waris. Jadi memang itu perkara yang penting, harus disegerakan. Cuma konteks atau istilah disegerakan ini bukan berarti harus dibagi-bagi. Rumah harus dijualin, enggak. Paling tidak kumpulin keluarga, semua ahli waris, ya duduk bersama. Kalau memang ada yang paham tentang ilmu waris, silakan berbicara. Bagaimana pembagian dalam Islam? Jika enggak ada yang paham, hadirkan ustadz atau orang yang paham tentang konsep waris dalam Islam. Jelasin, oh Anda nih dapat sekian. Karena Anda adalah posisinya di hadapan mayit, itu istrinya. Falaha as-sumun, baginya 1/8. Nah anak-anaknya ya ada 5. 1 laki-laki, 4 perempuan. Allah katakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ya itu berarti laki-laki jatahnya 2 kali dari perempuan. Sehingga sisa yang 7/8 itu bukan dibagi 5 tapi dibagi 6. Karena hitungan 1 laki-laki dikali 2 selesai. Ya. Ini bagi waris memang harus segerakan ya. Cuma konteks orang-orang Indonesia pun ini harus diluruskan. Biasanya jadi tabu tuh. Dan biasanya suka menghalangi itu, mohon maaf. Ya, jika suami yang meninggal atau bapaknya anak-anak, ini ibu nih. Karena anak beberapa kali dimintai tolong untuk membagi-bagi waris dalam sebuah keluarga. Itu permasalahan ternyata di ibunya tuh. Ibunya bilang kalau ibu masih hidup jangan pernah ngomongin masalah waris nih. Kuburan babe belum kering tuh tanahnya, kenapa udah ngomongin waris? Ya Allah. Paling gak jelasin ke anak-anaknya, masing-masing tahu bagiannya, haknya berapa. Karena jangan sampai nanti timbul problem berikutnya. Ditunda. Oh akhirnya ahli waris gak menikmati, belum lagi gak jelas. Ini gimana nih? Begitu mau bagi-bagi waris ya, konsep hal-hal yang kayak begini nih, ya dalam sebuah keluarga yang penundaannya begitu lama. Itu yang repot siapa Pak? Ustadznya. Dia harus ngelacak dulu tuh, narik dari awal kronologinya gimana, siapa yang meninggal duluan. Oh begitu Pak. Ya iya benar. Jadi memang urusan waris memang harus segera ditunaikan. Ditunaikan maksudnya bukan harus segera dieksekusi dalam artian rumah dijual bagi-bagi padahal ibu tinggal di situ dan nggak ada rumah lain. Enggak, dijelasin aja masing-masing bagiannya berapa tuh. Ketika waktunya udah tepat silakan mau jual dan sebagainya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada lagi ibu-ibu, bapak? Enggak, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.